love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my hatiku bersyukur melihat kebaikanmu, dan hatiku bersyukur melihat kebaikanmu. Jiwaku bernyanyi mendengar kebaikanmu. Jiwaku bersorak mendengar kebaikanmu. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Yesus Tuhanku. Dan maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dan maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Dan maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun menyembah-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku.
Shalom, berjumpa kembali di seminar Revival Total Ministry. Kita masih ada di dalam satu seri yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita sedang berbicara tentang buah roh, dan salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kebaikan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa berdoa bersama-sama dahulu. Kita satukan hati kita untuk bisa berdoa. Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama. Kami mau belajar sesuatu, belajar tentang firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami. Tuhan, Engkaulah guru kami. Engkaulah yang mengajar kami, memberikan kami pengertian. Engkaulah firman yang hidup itu. Kami berdoa, kami minta, berbicaralah Tuhan kepada kami. Buat kami mengerti, buat kami bertumbuh, buat kami terus berakar menjadi serupa seperti Engkau. Roh Kudus, kuasai kami sedemikian rupa sehingga kami mengerti. Karena Engkau yang memberi pengertian. Kami bersyukur Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, buah Roh Kudus memiliki banyak sekali ingredients, memiliki banyak sekali esensi-esensi di dalamnya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebaikan. Ketika saya membaca salah satu ingredients dari buah Roh Kudus ini, kebaikan itu memiliki arti kata yang menarik. Ketika saya study, ketika saya pelajari, dia memakai kata, pilihan kata dari bahasa Yunaninya Krestotes. Krestotes itu sendiri memiliki definisi di Strong Concordance sebagai sebuah kata benda yang berasal dari kata Krestos. Saudara bisa lihat di layar, saya sertakan yang bahasa Inggrisnya, tapi saya juga sertakan terjemahan bahasa Indonesianya supaya kita lebih mudah memahaminya. Katakan begini ya, kata benda yang berasal dari kata Krestos yang artinya berguna dan menguntungkan. Benar dapat digunakan, yaitu cocok untuk digunakan untuk apa yang benar-benar dibutuhkan. Kebaikan yang juga berguna. Nah, ini menarik saudara, karena dikatakan di sini, kebaikan yang berguna mengacu pada pemenuhan kebutuhan nyata dengan cara Tuhan. Di dalam waktunya. Jadi ada unsur tentang cara yang tepat, kebutuhan yang tepat, dan waktunya Tuhan. Nah, oleh karena itu, katanya dikatakan di sini ya, Krestotes terdaftar sebagai buah Roh Kudus. Bagi orang percaya, Krestotes itu kebaikan ilahi adalah kebaikan yang dihasilkan oleh roh yang memenuhi kebutuhan dan menghindari kekerasan manusia atau kekejaman. Nah, saudara, bahasa Inggris tidak punya istilah yang tepat untuk menggambarkan Krestotes ini, tapi saya ingin kita fokus pada sebuah definisi yang bisa kita ambil dari situ ya. Nah, ada satu kata yang menarik di situ namanya kebaikan ilahi. Nah, saudara, kebaikan yang tepat sasaran di waktu yang tepat dan berguna dengan tepat. Jadi ada kata yang tepat. Krestotes itu mengandung esensi seperti itu. Kebaikan di mana semuanya tepat. Tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Saudara, ketepatan yang seperti itu hanya ketepatan yang dimiliki oleh Tuhan kita. Bayangkan kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia menguasai seluruh jagat semesta ini. Dia berkuasa, berdaulat untuk mengatur bintang-bintang pada tempatnya. Meteor-meteor kapan mereka melintas. Semua itu Tuhan yang mengaturnya dengan luar biasa. Nah, Dia juga ingin kita mengerti bahwa kebaikan Dia juga harus berada di dalam ketepatan yang seperti itu. Dan itu bukan dari kekuatan manusia, tapi datang dari Dia. Nah, saudara, kita akan belajar banyak tentang Krestotes ini. Dan kita akan belajar tentang Krestotes ini dari gambaran yang terdapat di dalam Alkitab. Dari sebuah kisah dari seseorang yang bernama Barnabas. Kisah Barnabas ini diceritakan di Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Nah, Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26 ini berkata seperti ini. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah,
bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebutkan. Nah, kita baru saja membaca satu penggalan cerita tentang bagaimana Barnabas datang pertama kali ke sebuah jemaat Tuhan yang sedang dibangun di Antiokhia. Dan di situ Barnabas bertemu dengan Saulus. Dan ini terjadi di awal-awal perjalanan pelayanannya Paulus. Saat itu Saulus dijumpai Tuhan Yesus di perjalanan dan akhirnya mengalami sebuah perubahan, mengalami pertobatan. Dia mengenal sekarang siapa Allah yang selama ini harusnya dia sembah, Allah yang harus dia cari, Allah yang harus dia layani. Dan dari situ dia mengalami pertobatan. Dan ketika dia mengalami semuanya itu, Tuhan mengubah hidupnya dia dan selama 3 tahun dia pergi belajar, melayani. Dan setelah 3 tahun kurang lebih, akhirnya Barnabas dan Saulus bertemu. Nah, kita mau fokus dulu pada tokoh yang bernama Barnabas ini. Dikatakan di ayat 24 itu, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ini hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Barnabas itu disebutkan orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan dari situ sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, karena gambaran Barnabas adalah seorang yang baik, dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia memiliki iman, kita akan belajar dari kira-kira dari hidupnya Barnabas, dari apa yang terjadi sama Barnabas, sebagai sebuah gambaran mengenai kebaikan itu seperti apa. Nah, kita catat tadi ada 3 esensi, 3 tahapan untuk bisa menghidupi Kristotes yang bisa kita lihat dicatat di dalam hidupnya Barnabas ini. Katakan ada 3-nya itu adalah penuh iman, penuh Roh Kudus, dan memiliki kebaikan. Saya ingin undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka ayat yang sama, Kisah Para Rasul 11 ayat 24, tapi dari versi Amplified Bible. Di situ dijelaskan lebih detail gitu ya, tentang apa yang dimaksud dari ayat ini. Dikatakan gini, "For Barnabas was a good man, privately and publicly. His godly character benefited both himself and others. And he was full of the Holy Spirit." And nah, saya highlight di sini kata-katanya dengan warna merah. Full of faith. Penjelasan full of faith-nya di sini dikatakan gini. In Jesus the Messiah, through whom believers have everlasting life. And a great number of people were brought to the Lord. Nah, kita mau fokus pada ayat yang saya highlight ini ya. Full of faith in Jesus the Messiah, through whom believers have everlasting life. Saudara bisa mulai melihat ada satu pola di sini. Ada 3 hal yang tadi saya sebutkan ini dan kita lagi terfokus pada penuh dengan iman ini. Penuh dengan imannya itu penuh dengan iman apa sih? Ternyata yang dicatat di Alkitab sini adalah penuh dengan iman di dalam Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara begini. Iman itu kan sebuah keyakinan atas kebenaran yang menyingkapkan karunia Tuhan, rahmat Tuhan, dan karya Roh Kudus. Iman itu sebuah kondisi di mana kita menjadi yakin, kita menjadi sadar, kita menjadi terbuka matanya, melihat sebuah kebenaran yang berkata bahwa Yesus adalah ternyata Mesias. Yesus adalah juru selamat. Yesus mati digantung di kayu salib 2020 tahun yang lalu. Di dalam kadar dia sebagai manusia, dia mati menebus dosa-dosa kita. Nah, penuh dengan iman itu merupakan sebuah keyakinan, sebuah penyingkapan yang membangun keyakinan bahwa Yesus telah lakukan itu buat kita. Saudara, berapa banyak kita mengerti cerita keselamatan,
Kita menganggapnya sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah pintu pertama untuk kita menerima jalan masuk ke dalam penyelamatan yang Yesus sediakan. Dan kita menganggapnya sebagai sebuah titik yang kita lakukan. Mungkin kita berdoa, kita berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ada Tuhan, Juru Selamatku. Matilah yang telah mati bagi aku. Mari masuk ke dalam hatiku. Jadi aku jadikan aku bait-Mu. Aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mungkin kita hanya memandang itu sebagai sebuah upacara, seremoni pertama untuk kita menjadi pengikut Kristus. Tapi ketahuilah saudara, bahwa waktu kita melihat itu tidak cuma sebagai sebuah titik awal, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk kita sadar betapa karyanya itu luar biasa. Kita sebetulnya memiliki iman yang penuh. Iman yang penuh itu karena kita betul-betul nyadar. Nggak cuma hanya karena kita ngaku, kita ngomong, kita percaya, tapi betul-betul sadar, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Mesias. Nah, full of faith di sini digambarkan sampai ke kesadaran seperti itu, saudara. Penting sekali untuk kita mengerti fondasi kekristenan kita. Bahwa kita betul nyadar, betul tahu, betul percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, menyadarinya itu sampai bergirang dalam sukacita karena mengerti bahwa kebenaran itu tuh sungguh benar. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan datang, sukacita itu tetap. Nah, apa yang saya maksud dengan pernyataan saya yang terakhir tadi? Sampai ketika pencobaan datang. Apa itu maksudnya? Nah, untuk itu kita harus belajar tentang memiliki iman yang teguh. Saya ingin ajak saudara buka di Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13 itu berkata seperti ini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saya sedang membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah penggalan ayat cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Dan dikatakan di sini, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Lukas 8 itu ya, dari awalnya itu diceritakan tentang bagaimana seorang penabur keluar pagi-pagi menabur benihnya. Ada yang jatuh di jalanan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah semak belukar, lalu ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, penggalan yang diceritakan di sini itu bercerita tentang waktu benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Kita mungkin bisa excited ketika menerima sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita menerimanya dengan gembira. Sebuah luapan emosi terjadi, kita bergirang, ini kebenaran baru yang memerdekakan. Ini kebenaran yang sangat menyegarkan saya. Ini kebenaran yang betul-betul gak pernah terpikirkan sebelumnya, membuka pengertian baru. Dan mungkin kita bergembira akannya. Tapi tahu gak saudara, kegembiraan harus disertai dengan akar yang kuat. Firman Tuhan katakan di sini, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Jadi ketika kita menerima keselamatan, kita menerima kabar kebenaran tentang bagaimana Yesus mati menebus dosa kita, kita menerimanya mungkin dengan gembira. Tapi saudara tahu nggak? Setelah bergembira akan kebenaran itu, kita harus berakar juga. Supaya apa? Iman kita menjadi teguh. Iman yang teguh merupakan tanda bahwa kita penuh dengan iman. Jadi dari sini kita belajar satu hal dulu. Bahwa Barnabas adalah orang yang memiliki iman yang teguh akan Kristus. Dan iman yang teguh itu berbicara tentang kebenaran akan keselamatan. Siapa itu Yesus, siapa itu Mesias. Dan mengerti betul dengan sebuah keteguhan. Kita menerimanya dengan gembira, karena kalau tidak menerimanya dengan gembira itu hanya menjadi sebuah pengetahuan saja. Dan mungkin membangun sebuah kesombongan, membangun sebuah pengertian yang lain gitu ya. Tapi kita harus menerimanya dengan gembira dan sukacita. Dan sesudah itu kita harus berakar teguh di dalam kuat, di dalam firman itu, sehingga kita tidak tergoyahkan. Nah, itu bicara tentang iman yang teguh. Menerima kabar kesukaan itu dengan gembira harus disertai keteguhan memegang firman sesudahnya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Tentang penuh dengan roh. Nah, untuk bercerita tentang penuh dengan roh ini, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat hidupnya seorang tokoh firman Tuhan yang lain, dari Stefanus. Dikatakan di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56,
Seperti ini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus di dalam firman Allah ini adalah seorang tokoh yang menarik. Kita tahu di kisah para rasul sebelum-sebelumnya sudah dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang dipilih menjadi salah satu dari diaken-diaken, di mana dia sendiri penuh dengan iman dan Roh Kudus. Nah, penggalan ayat yang tadi saya ajak Bapak Ibu Saudara baca adalah penggalan kisah ketika Stefanus harus berhadapan di dalam persidangan di hadapan para tua-tua ahli Taurat dan orang Farisi. Dan di dalam cerita itu, Stefanus menemukan Yesus. Dan dia menyampaikan esensi Yesus seperti apa kepada tua-tua dan ahli Farisi saat itu. Dia menceritakan bagaimana Yesus ditemukan di dalam kitab Perjanjian Lama sampai kitab para nabi. Dan ketika Stefanus menyampaikan semuanya itu, ia mulai diliputi oleh Roh Kudus. Dan dengan berani dia mengecam para ahli-ahli Farisi itu. Orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Dan ketika dia menyampaikannya itu, dia sampai kepada penglihatan di mana di ayat 56 dikatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saya mendapat gambaran yang sangat indah dari kisah Stefanus ketika dia di hadapan sidang-sidang ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia sedang dihakimi, ketika dia sedang mengutip, seluruh jiwanya, seluruh imannya melihat dengan jelas siapa Yesus dari semua kitab-kitab yang dia kutip. Satu keteguhan iman yang bertumbuh, satu kepastian yang bertumbuh di dalam kesadaran dia di saat itu. Sehingga dia dengan penuh Roh Kudus melihat kemuliaan Allah. Matanya melihat Yesus sebagai anak tunggal Allah. Bahkan gak cuman sekedar pengertiannya terbuka, matanya melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah sendiri. Nah saudara, pengalaman itu, pengalaman di mana Roh Kudus membukakan pengertian kepada Stefanus. Bahwa sungguh Allah itu mengutus Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Sebagai juru selamat. Dan itu kembali kepada pengertian pertama. Iman yang teguh itu isinya tentang pengertian akan kesadaran akan Yesus sebagai Mesias. Dan saat itu Stefanus, karena dia mengerti keteguhan itu, ketika dia sedang mengutip ulang di hadapan para pemimpin-pemimpin Taurat itu, dia bisa melihat dengan jelas siapa Yesus. Dan karena itu penuhlah dia dengan Roh Kudus. Dan saudara, di dalam pencobaan Stefanus, dia akhirnya dihakimi dan berakhir dengan kematian dia sebagai martir. Dan saudara, yang menarik adalah gini. Ketika dia penuh dengan iman, dia penuh dengan Roh Kudus, imannya teguh, tak tergoyahkan sekalipun maut di hadapannya. Jadi saudara, pencobaan datang membuat iman Stefanus semakin teguh. Kenapa dia bisa menjadi semakin teguh? Karena dia melihat Yesus seperti apa. Nah, dari dua step ini, kita akan belajar bagaimana kebaikan mulai terbentuk di dalam diri Barnabas. Karena evidence-nya sama. Keteguhan Stefanus di dalam iman membawa dia mengalami Roh Kudus sedemikian nyata. Dan Roh Kudus menyingkapkan lagi bagaimana Yesus itu sebagai juru selamat. Dan akhirnya Stefanus memiliki iman yang teguh. Sekalipun di dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah hal yang indah. Ketika kita bisa melihat, saya berdoa kita bisa mengerti bahwa memiliki iman yang teguh, itu adalah jalan pertama untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga, yaitu tentang memiliki kebaikan. Saya ajak ulang Bapak Ibu Saudara membaca kembali dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24 versi Amplified Bible lagi ya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. For Barnabas was a good man. Nah, sekarang yang saya highlight itu bagian good man-nya ya. For Barnabas was a good man, privately and publicly. His godly
character benefited both himself and others. Nah, tadi kita sudah bahas dua hal yang dimiliki oleh Barnabas, yaitu satu, dia penuh dengan iman, di mana Yesus adalah Mesias, itu nyata banget buat dia. Yang kedua adalah dia penuh dengan Roh Kudus, dan dari situ kita bisa lihat apa yang terjadi pada Stefanus, di mana iman yang teguh itu membuat dia penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah Barnabas sebagai seorang pria yang baik dan sepenuh dengan seorang pria yang baik, di mana kehidupan pribadinya dan di kehidupan publiknya, jadi di tengah-tengah kumpulan orang dan kehidupan dia secara seorang pribadi sebagai seorang Barnabas itu memiliki karakter ilahi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat sebuah kombinasi yang tepat ini. Ada sebuah kombinasi tepat di mana apabila seseorang penuh dengan iman, dia penuh dengan Roh Kudus, ujung terakhirnya ternyata memiliki karakter ilahi. Dan ini berkaitan erat dengan kebaikan. Topik yang kita sedang bicarakan ini, buah Roh Kudus, bahwa urutan yang tepat membawa karakter ilahi yang bisa menghasilkan kebaikan yang tepat guna itu. Nah, saudara begini, sukacita akan keselamatan dengan menyadarinya sungguh-sungguh membangun karakter ilahi di dalam Barnabas. Karakter ilahinya di dalam masa private-nya dia atau di depan publiknya dia itu dibangun karena dia kepenuhan oleh Roh Kudus. Ketika iman kita teguh melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, kita bersukacita penuh atasnya. Kita memiliki kesadaran di mana kita hanya mau mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, bersyukur atas apa yang telah Dia buat, menerimanya dengan gembira dan memegangnya teguh. Mau ada tekanan, mau ada tercercaan, mau ada tantangan, kita teguh berkata bahwa Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Aku gak malu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Saat itu Roh Kudus semakin mengambil tempat yang utama di dalam hati dan hidup kita. Kita sedang mengakui Roh Kudus dan karya Tuhan Yesus itu sebagai yang terpenting. Lebih penting dari ketakutan kita, lebih penting dari semua sifat-sifat daging kita. Lebih penting dari apa yang kita pikirkan, entah itu pendapat orang dan lain-lainnya. Kita sedang menghormati Allah dan memberikan Dia akses di dalam hidup kita lebih banyak. Dan kalau kita semakin kecil, Yesus yang semakin besar, karya Roh Kudus semakin besar, betapa kita akan penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itulah artinya hidup di dalam kepenuhan akan Roh Kudus. Jadi sukacita akan keselamatan itu dengan menyadari sungguh-sungguh kita akan memiliki karakter ilahi. Karena waktu kita bersukacita dan dituntun oleh Roh Kudus akan membersihkan hati kita. Roh Kudus akan menuntun kita apa yang mesti kita pikirkan, apa yang kita mesti ucapkan. Roh Kudus akan menuntun hati kita untuk selalu bersyukur, tidak peduli kondisi apapun. Dan kalau kita masih punya kekurangan, Dia akan menegur, membersihkan, menguatkan kita. Dan kita yang terus ditegur, dibersihkan, dikuatkan, kita semakin hari bersyukur. Berkata, terima kasih Roh Kudus. Aku tahu aku masih work in progress. Aku tahu aku masih harus dibentuk. Tapi silakan kerjakan perubahan ini di dalam diriku. Supaya aku semakin seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus merupakan karakter ilahi yang Tuhan rindukan untuk dibangun. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah sukacita akan keselamatan itu penuh di dalam diri kita? Karena karakter kebaikan yang dimiliki Barnabas sebagai contoh hari ini menjadi sarana agar kebaikan ilahi itu bisa juga sampai kepada orang-orang. Karena prinsipnya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu, kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita punyai. Kalau kita mau memberikan kebaikan, pastikan dahulu kebaikan itu ada di dalam diri kita. Dan kalau kita tahu bahwa definisi kebaikan itu adalah kebaikan yang datang dari Allah, di mana Dia harus tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, kita bisa tahu bahwa kebaikan itu harus lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara, ketika saya pikir saya mau melakukan hal yang baik, ketika saya pikir saya akan mengerjakan sesuatu yang baik, saya ternyata malah membuat keadaan menjadi lebih buruk. Saya mengenal seorang misionaris yang diutus di tahun 2009
Saya lupa, kira-kira di 2006, 2007, kurang lebih di tahun itu. Beliau datang, datang dari luar negeri sebagai seorang misionaris yang memiliki hati untuk menjangkau orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terlibat narkoba, bekas prostitusi, atau orang-orang yang datang dari penjara, orang-orang dikesampingkan mungkin oleh masyarakat. Jadi beliau datang, dia establish pelayanannya di sini, dan dia punya sebuah rumah tempat dia tinggal sebagai rumah misionarisnya. Dan itu sebuah rumah tua di lantai kedua, karena di bawahnya ada dipakai sebuah usaha oleh pemilik tempatnya. Jadi itu ada sebuah pavilion di atas dengan dapur, dengan beberapa kamar tidur gitu ya. Dan mereka membersihkan ruangan itu, mengecatnya ulang, membuatnya menjadi nyaman sebagai rumah tinggal mereka selama mereka melayani di kota ini. Nah, saya mampir ke tempatnya, saya melihat, dan saya berhubungan dekat dengan beliau. Saya berinteraksi banyak, dan saya banyak belajar dari hidupnya dia. Bagaimana hati untuk mengasihi jiwa-jiwa, bagaimana mengasihi orang-orang yang terbuang. Nah, satu hari, karena saya tahu dia adalah orang luar negeri, saya pikir dia harus memiliki standar kenyamanan yang baik gitu ya. Kita orang-orang Indonesia jarang menempatkan karpet di tengah-tengah ruang keluarga kita. Kita cenderung memakai lantai yang biasa, karena kadang-kadang kita di dalam ruangan juga tidak pakai sepatu pun kita menikmati dinginnya lantai itu sebagai sesuatu yang menyegarkan. Tapi bagi bule-bule gitu ya, tapi orang-orang luar negeri gitu, mungkin harus ada sesuatu yang lebih nyaman gitu. Dan saya dan istri saya akhirnya melihat ruang keluarga yang dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Saya melihat mungkin ada baiknya untuk kami memberikan sebuah sumbangan, potongan karpet yang bisa membuat mereka bisa merasa lebih nyaman di dalam ruang keluarga itu. Jadi yang saya lakukan adalah kami memiliki sebuah usaha di mana kami mendekor ruangan, memberikan perabotan-perabotan yang lebih cantik bagi ruangan-ruangan keluarga yang ada. Jadi ketika kami memiliki stok karpet yang berlebih, saya dan istri saya mulai berdiskusi untuk bagaimana kalau kita memberikan ini, menyumbangkannya, supaya dia bisa memiliki tempat yang lebih enak. Saya setuju, istri saya setuju, dan kami mulai mengatur supaya akhirnya ada satu karpet yang bisa dikirimkan ke ruang keluarga itu. Dan terjadilah, saudara mungkin tahu ada karpet-karpet tertentu di mana lapisan atasnya itu bludru karpetnya gitu ya. Lapisan di bawahnya itu adalah jaringan-jaringan plastik yang keras. Bagi beberapa orang yang mengerti mungkin bisa related dengan apa yang saya ceritakan itu ya. Jadi ada rangka plastik di bawah karpet yang ada di atasnya itu gitu. Untuk membuat karpet itu menjadi berat dan tetap teguh. Kadang-kadang lem diberikan di situ untuk merekatkan karpet itu ke lantai ruangan. Nah, saya berpesan kepada hamba Tuhan ini, saya punya karpet yang lebih, saya ingin sumbangkan untuk membuat kamu lebih nyaman. Tapi tolong pada waktu kamu mengangkatnya, pada waktu kamu mendeliver dari tempat saya menyimpan karpet itu sampai ke tempat rumah ini, tolong jangan ditekuk. Tolong lakukan penggulungan dengan rapi, lalu bawa. Dan saudara, karpet yang saya bawakan itu cukup panjang. Panjangnya kira-kira 5 meteran gitu. 5 meter sampai 6 meter. Jadi mobil kecil kadang-kadang tidak sanggup gitu ke atas, karena dia harus digulung gitu. Jadi diaturlah oleh dia dan staf-stafnya untuk akhirnya membawa karpet itu dengan menyewa sebuah truk besar dan dibawa dari tempat penyimpanan sampai ke rumahnya beliau. Hal itu semua dilakukan di pagi hari oleh dia dan stafnya. Dan saya baru berencana untuk nengok ke rumah itu, apakah pengirimannya sudah tepat, itu di sore harinya. Dan betul, ketika sore hari saya dan istri sampai ke rumah itu, kami temukan karpetnya sudah ditekuk. Saya bertanya, apa yang terjadi? Saudara tahu, kalau karpet yang digulung itu dengan plastik di bawahnya yang kaku gitu, ditekuk, plastiknya akan patah semua. Dan itu akan meninggalkan ketika dibentang gitu ya, karpetnya, itu akan meninggalkan garis yang panjang gitu. Jadi karpetnya tidak terlihat utuh sama sekali, tapi akan ada garis yang jelek gitu di situ. Ketika saya dan istri saya kaget melihat hal itu, saya bertanya pada misionaris ini gitu ya, apa yang terjadi? Kenapa ditekuk? Kami udah pesan untuk jangan ditekuk gitu ya. Dan misionaris itu bilang, sebetulnya itu tidak ditekuk. Dari perjalanan dari sana sampai ke tempat kami ini semua rapi tergulung. Dan ketika sampai, salah satu stafnya berpikir,
Ngapain juga kita harus menyewa truk besar? Sebetulnya pakai mobil kecil bisa, yaitu dengan cara karpet gulungan ini kita tekuk saja. Jadi itu karpet baru ditekuk di depan misionarisnya ketika sudah sampai, saudara. Betul-betul wasting. Nah, saudara, saya di situ melihat hal itu, Roh Kudus mulai bicara di dalam hati. Dia berbicara begini, Yos, apa yang kamu pikir baik? Kalau kamu tidak sungguh-sungguh bergantung padaku, dan kamu mengerti isi hatiku, kapan kamu mau memberinya? Kepada siapa kamu mau memberinya? Dengan cara apa? Kebaikanmu akan menjadi kebaikan manusiawi. Tapi itu bukan kebaikan yang tepat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter yang baik adalah sebuah wadah untuk kita mampu memberikan dengan baik. Tapi kita mesti tahu bahwa karakter yang baik ini harus datang dari kebenaran yang benar, dari pengertian yang benar, kepenuhan Roh Kudus yang benar. Sehingga pada waktu Tuhan melawat umatnya lewat hidup kita, kebaikan yang baik itu betul-betul terjadi. Nah, dari pelajaran itu saya belajar bahwa kebaikan itu belum tentu sebuah kebaikan kalau bukan datang dari Tuhan. Nah, kita lanjutkan pelajarannya. Kebaikan itu harus diaplikasikan. Bukan hanya sekedar untuk membuat kita bisa memberkati orang-orang, tapi aplikasinya adalah sesuatu yang mungkin kita semua, termasuk saya, tidak menyukainya. Kebaikan itu bisa diaplikasi waktu kita mengasihi musuh kita. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudara, tindakan kasih yang extra mile itu muncul karena kombinasi yang tepat dan karena kuasa Allah. Saya mau bilang begini, untuk berbuat baik, memberkati orang, itu hal yang baik dan itu mudah. Tapi untuk berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat jahat kepadamu, itulah kebaikan Kristotes yang sesungguhnya. Nah, saudara, Tuhan ingin memanggil kita melakukan hal itu. Dikatakan di firman Tuhan dari cerita antara Ananias dan Saulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan katakan gini, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Firman Tuhan ayat 15 katakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, itu adalah cerita tentang bagaimana Ananias meresponi dorongan Roh Kudus untuk pergi menumpangkan tangannya atas Saulus dan membuat Saulus bisa melihat kembali. Ananias pergi kepada Saulus, sang penyiksa jemaat Tuhan, di waktu yang tepat, memberikan pertolongan yang tepat, menempatkan Saulus menjadi alat Allah untuk kerajaannya. Bayangkan saudara, apabila Ananias tidak memiliki kasih yang extra mile, dia tahu Saulus adalah musuhnya, penyiksa jemaatnya Allah, dia pergi dengan kuasa penuh untuk membawa kehancuran bagi jemaat Allah. Dan ketika tantangan dari Roh Kudus itu datang, ayo kamu pergi, tumpangkan tanganmu atas kepalanya, atas matanya Saulus, supaya dia bisa melihat.
Ananias memiliki pilihan untuk berkata, Tuhan, tidak. Jangan ke sana. Saudara, Ananias sedang menunjukkan Kristotes yang benar itu seperti apa. Pergi karena betul didorong Roh Kudus, melakukan kasih dan kebaikan, bukan karena kekuatan pikiran sendiri. Jadi Kristotes, kebaikan itu tidak semata-mata bergantung oleh sifat-sifat natural manusiawi, tapi karena Tuhan bekerja. Nah saudara, saya berdoa supaya dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki karakter ilahi. Karena penuh dan iman dan Roh Kudus, karena kebenaran akan keselamatan dan penebusan, dan pembenaran Kristus menumbuhkan kebaikan atau godly character di dalam kita. Dan godly character itu memampukan kita menyalurkan kebaikan ilahi sebagai kebaikan yang tepat sasaran, bukan semata karena pertimbangan manusia, tapi karena Roh Kudus. Saya berdoa agar saudara-saudari semua bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai mempraktekkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya semua yang dibagikan ini menjadi berkat bagi kami. Menantang kami untuk memiliki iman yang teguh, dipenuhi Roh Kudus, menyiapkan kapasitas yang ada, yaitu godly character. Dan dari situ kami bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus, membiarkan kebaikan-Mu mengalir. Karena kami mengerti tuntunan-Mu, kami dengar suara-Mu, dan kami bisa mengalir bersama dengan Engkau. Kami belajar dari hidupnya Barnabas, kami belajar dari hidupnya Saulus, kami belajar dari hidupnya Ananias, kami belajar dari hidupnya Stefanus. Bapa, terima kasih kalau mereka boleh menjadi panutan, menjadi contoh bagi hidup kami. Biarkan kami juga Engkau pakai menjadi contoh dan panutan bagi orang-orang percaya di sekitar kami. Kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melihat semuanya sesuai dengan kebenaran-Mu, itu boleh bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.